Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Selamat malam. Ya, juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarnya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik itu di tempat di mana Bapak Ibu sedang bertugas, ataupun di rumah masing-masing, di tempat eh, masing-masing, dan saya percaya itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya perlindungan dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus tetap bersama dengan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selamanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Tuhan bertata di atas setiap pujian anak-anak. Amin. Dan saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini, kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan Roh Kudus. Sehingga kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, yang tidak biasa-biasa lagi, tapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam keberadaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-159. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Grup wilayah Barat dan Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-159. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan, dan ini adalah bagian yang ke-25. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa yang mau bilang, aku rindu pesanmu malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita memperoleh jaminan untuk memiliki hidup yang kekal. Amin. Itulah berkat pertama yang kita peroleh dari Bapa. Kita diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal di surga. Kemudian, setelah kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus dimeterai di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, setiap orang yang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita pun perlu mengalami pengalaman supranatural dengan Roh Kudus. Dan ini dinamakan berkat kedua yang dijanjikan Bapa buat kita sebagai orang-orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Karena ternyata ada sebuah dimensi lain, dan itu ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, pada waktu murid-murid Yesus melihat kebangkitan Yesus dan mereka percaya dengan apa yang sudah Yesus katakan sebelumnya, dengan mereka mempercayai kebangkitan Yesus dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka diselamatkan, saya percaya ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Amin. Tetapi mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem?
Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota. Mohon maaf, ayat 49. Oke, sekali lagi saya bacakan ya. Ini Lukas pasal 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian di dalam surat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan kelima, firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, mereka harus tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Berarti ada sesuatu yang penting tentang baptisan Roh Kudus ini. Nah Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus itu apa? Baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu seperti kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu membanjiri diri kita, membanjiri roh kita, bahkan sampai ke jiwa dan tubuh kita dipenuhi dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya Yesus, ketika kita terima Yesus dan kita dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada janji Bapa buat kita yang rindu dan haus akan Roh Kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan itu saya umpamakan seperti ada air di dalam gelas. Dan ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu akan mengalami dimensi yang berbeda. Gelas yang sudah ada air itu seakan-akan tercebur di dalam samudera yang luas. Beda dimensi. Di mana gelas tadi menjadi tenggelam, dibanjiri, dipenuhi oleh air yang berlimpah-limpah di dalam samudera. Beda dimensi. Beda dimensinya di mana, Pak? Ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, ternyata kata diperlengkapi di dalam bahasa aslinya artinya dipakaikan pakaian. Seperti kayak dipakaikan. Jadi ketika kita diberi kuasa, kita dipakaikan kuasa. Seperti kita pakai baju. Kemudian Bapak Ibu, dia bukanlah sekedar kuasa. Dan kita tidak boleh approach dia, kita tidak boleh mendekati dia, memperlakukan dia sebagai kuasa yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita. Tapi kita harus memperlakukan dia sebagai pribadi di mana kita mendekat dengan sebuah tujuan untuk kita mengenalnya. Tetapi efek samping dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ternyata Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Dia itu penuh kuasa. Jadi kata diperlengkapi dengan kuasa itu seperti kita dipakaikan baju dengan segala perlengkapannya. Di dalam surat Korintus dijelaskan paling tidak ada 9 karunia Roh Kudus, 9 tools untuk kita melayani. Amin. Kemudian Bapak Ibu, di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 ada 3 hal. Ada 3 kebenaran yang harus kita pahami
tentang karunia Roh Kudus. Ada 3 kebenaran yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dan memahaminya. Yang pertama, kebenaran pertama tentang karunia Roh Kudus adalah Tuhan ingin kita memperhatikan dan mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kebenaran yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menginginkan, merindukan, memiliki kehausan akan karunia Roh Kudus. Kebenaran yang ketiga tentang karunia Roh Kudus ini, karunia Roh Kudus harus berpusatkan kepada kasih. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa era Roh Kudus ini dimulai sejak Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menunggu janji Bapa di loteng Yerusalem, yang disebut hari Pentakosta. Betul? Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, mereka tidak menganggap hari Pentakosta ini sebagai sesuatu yang penting dibandingkan dengan keempat hari besar lainnya, yaitu Natal, Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu, kita percaya bahwa Pentakosta ini juga adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi momen yang sangat berharga, menjadi momen penting sekali setelah kenaikan Yesus ke surga. Dan ini seharusnya menjadi sebuah perjalanan kehidupan kita setiap hari, bahwa setiap hari kita harus mengalami Pentakosta. Yang setuju katakan amin. Bagi saya sebenarnya Pentakosta harus kita alami setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Pentakosta ini adalah momen penting dalam kekristenan kita. Karena disitulah sebenarnya yang membuat kekristenan kita bukan menjadi agama. Pentakosta telah menjadikan kekristenan kita menjadi begitu luar biasa. Karena kekristenan bukan lagi agama. Agama hanya membuat Tuhan berada di luar. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkasa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Tuhannya berada di luar. Tapi Pentakosta telah menjadikan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkasa itu memutuskan untuk berdiam di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan dimeterai di dalam kita. Bapak Ibu, banyak orang Kristen mengidentikan Roh Kudus dengan bahasa roh. Memang benar ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Dan ini adalah salah satu karunia Roh Kudus yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus jauh lebih dahsyat lagi. Kuat kuasa dan urapannya dia impartasikan kepada setiap kita yang haus akan pribadinya. Amin. Bapak Ibu, mari kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa ada satu pribadi yang sangat dahsyat di dalam hidup kita. Namanya Roh Kudus. Dan itu yang membuat kekristenan kita menjadi berbeda. Kekristenan itu bukan agama lagi. Kenapa? Kan agama cuma mengajarkan Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa. Itu ada di dalam. Hanya mengajarkan itu saja. Tetapi kekristenan mengajarkan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, yang perkasa itu ada di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang percaya? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, ada 3 kata penting yang saya dapat dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kata kamu. Itu penting. Jadi tujuan dari pengurapan itu atau sasaran dari pengurapan itu bukan benda atau gedung, tetapi kamu. Firman Tuhan mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa kamu Bapak Ibu? Kamu adalah kita, pribadi kita, Bapak Ibu saudara dan saya, yang akan diurapi oleh Tuhan, dan Roh Kuduslah yang akan mengurapi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang akan menerima kuasa itu siapa? Bapak Ibu saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kata penting yang kedua adalah kuasa. Bapak Ibu, kata kuasa ini di dalam teks aslinya memakai kata dunamis. Itu bukan dipakai kata exousia. Yohanes pasal 1 ayat 12 juga memakai kata kuasa. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Nah Bapak Ibu, kata kuasa yang dipakai di sini di dalam bahasa aslinya dipakai kata exousia. Artinya ketika Bapak Ibu saudara saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Bapak Ibu saudara dan saya diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Jadi kata kuasa di sini artinya otoritas. Kita Bapak Ibu saudara dan saya diberi otoritas. Berbeda dengan kata yang dipakai di dalam surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu bukan exousia, tetapi itu dunamis. Yang digunakan adalah kata dunamis. Artinya power. Artinya kekuatan. Artinya kemampuan. Artinya kuasa. Dan itu yang Roh Kudus akan curahkan di dalam kita. Di dalam Bapak Ibu saudara saya. Ketika Roh Kudus turun atas kita, memenuhi hidup kita, tinggal di dalam kita, ada power, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa untuk apa Pak? Kata penting yang ketiga dari surat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 adalah saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kata saksi di situ dipakai kata marturos. Kemudian muncul satu kata yang sering kita dengar, martir, yaitu martir. Pernah dengar kata martir? Pertanyaannya, ketika kita mendengar, ketika kita membahas, ketika kita berbicara tentang martir, apa yang biasanya terlintas di dalam benak Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Mati syahid, betul? Nah, ini adalah pemahaman yang ada di benak Bapak Ibu, bukan? Kalau kita berbicara tentang martir, berarti kita berbicara tentang orang-orang yang mati syahid. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu kemudian berpikir dan Bapak Ibu kaitkan kata martir itu yang berasal dari kata marturos, itu hanya sebatas orang yang mati demi Kristus. Jadi yang ada di dalam benak Bapak Ibu adalah cara matinya. Dan memang semua murid-murid Yesus, rasul-rasul, tokoh-tokoh iman di dalam gereja mula-mula, itu memang matinya ngeri-ngeri. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bagaimana akhir hidup dari murid-murid Yesus ketika memberitakan Injil dan mereka harus mati sebagai martir. Yang pertama, Simon Petrus.
Ia berprofesi sebagai nelayan dan ia bekerja di Kapernaum. Petrus sempat menyangkal Yesus selama 3 kali. Namun ia dipulihkan dan kemudian diberi tugas untuk menggembalakan domba atau umat. Simon Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasang berbeda dengan salib terbalik. Ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, Andreas tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas adalah murid yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Andreas juga disalib seperti Yesus, namun dengan cara seperti huruf X di Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat, disalib. Dengan sedemikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelumnya. Sebelum meninggal dunia, ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, kata pengikut Andreas itu, di mana saya bisa ikut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Pada saat itu disambut, ia tiada henti-hentinya, ia berkhotbah terus hingga ajal. Itu pengikut Andreas. Kemudian yang ketiga, Yakobus, anak Zebedius, adalah sosok pembicara dan deklamator yang baik. Sebelumnya ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Kemudian murid Yesus yang dipanggil ini, ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat disiksa pun ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha berkhotbah terus. Bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejam. Sehingga akhirnya orang Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal. Bukan sekadar hanya untuk menyaksikan, melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama-sama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. Yang keempat, Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi murid Yesus. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tapi karena Tuhan Yesus masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi. Sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Tetapi saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu, sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, di Turki. Ia adalah salah satu-satunya rasul yang bisa mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. 5. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Natanael yang dipanggil Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta disalibkan di Hierapolis, Frigia, yang sekarang adalah wilayah Turki. Yang keenam, Thomas dan kepribadiannya yang lemah dan ragu dapat berubah karena pertemuannya dengan Yesus. Thomas dilemparkan ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati. Dia mati di India. Yang ketujuh, Yakobus anak Alfesius merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Dia dilempar ke bawah
dari puncak bumbungan bait suci, di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilemparkan dari tempat tersebut. Yang ke-8, Tadeus memiliki nama lain Lebbaeus dan Yudas. Tadeus melakukan pekerjaan penginjilan dari Syria hingga Armenia. Ia diperkirakan wafat sekitar tahun 65 Masehi di wilayah Beirut yang saat ini merupakan bagian dari provinsi Syria dalam Kekaisaran Romawi. Simon orang Zelot. Suku Zelot merupakan suku yang suka memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Simon meninggal dengan disalib. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya. Matius disalib, dibunuh dengan pedang setelah disiksa terlebih dahulu. Yang ke-11, Bartolomeus memiliki pikiran yang terbuka. Ia juga merupakan sosok yang jujur, cerdas dan tulus. Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael, ia menjadi misionaris di Asia. Antara lain ia memberitakan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman cambuk, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Sebagai tambahan, Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati pada tahun 80 dengan cara dipenggal kepalanya. 13. Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Markus, murid dari Petrus, mati ditarik dengan kuda dari 4 penjuru angin sehingga kaki tangannya terlepas dari tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara martir, bicara mati, matinya seperti itu. Padahal isu paling penting dari kata saksi, isu penting dari kata marturos yang kemudian jadi martir, itu bukan cara matinya. Jangan Bapak Ibu cuma berpikir tentang cara matinya. Mati syahid, penuh dengan siksaan atau penderitaan fisik dan lain-lain. Bukan itu Bapak Ibu. Memang di zaman setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus mengalami mati syahid. Tapi itu isunya tidak penting. Isu yang paling penting adalah dari kata saksi atau dari kata martir, dari kata marturos, itu cara hidupnya, bukan cara matinya. Jadi begini Bapak Ibu, martir itu adalah orang yang hidupnya tetap berpegang kepada imannya. Orang-orang yang imannya tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang tetap memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kebenaran dalam hidupnya, sekalipun harus mati sebagai bayarannya. Jadi bukan matinya yang penting, tapi yang penting adalah ketika dia hidup, dia terus mengabarkan keselamatan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi Bapak Ibu, isu marturos, isu martir itu bukan cara matinya. Cara matinya bisa apa saja. Jadi yang penting bukan cara matinya, tetapi cara hidupnya dalam mengabarkan Injil keselamatan. Amin Bapak Ibu. Marturos atau para martir itu artinya begini. Orang yang telah memutuskan apapun harga bayarannya, bahkan mati sekalipun dengan cara apapun, saya akan tetap hidupi kebenaran. Saya akan tetap hidupi kehendak Tuhan. Saya akan terus pegang iman saya hanya kepada Yesus Kristus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Berarti kuasa itu diberikan untuk apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu saudara saya menghidupi kebenaran. Kuasa itu diberikan bukan hanya untuk mendemonstrasikan karunia-karunia roh saja,
Tetapi kuasa itu diberikan supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun bayarannya. Dan ini penting Bapak Ibu memahaminya. Supaya kemudian setelah Bapak Ibu memahaminya, ada sesuatu yang sangat dahsyat dan hebat dalam kehidupan Bapak Ibu. Yaitu kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, pertanyaannya, apa saja yang Roh Kudus kemudian kerjakan di dalam kehidupan kita ketika Dia hadir di dalam hidup kita, dan kemudian kita bisa menjadi saksi Yesus, menjadi saksi Tuhan di atas muka bumi ini, menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini ketika kita menghidupi kebenaran, ketika kita menghidupi kehendak Tuhan, ketika kita menghidupi kehendak Yesus. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan mengatakan, Kisah para Rasul pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan apa Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Nah, kata kuasa di sini dipakai kata yang sama, dunamis. Berarti Yesus diurapi oleh Roh Kudus, lalu di dalam Dia Tuhan menaruh kuasa, yaitu dunamis. Untuk apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Bapak Ibu, mari saya mau kasih tahu Bapak Ibu, salah satu karya dan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah waktu Dia, Roh Kudus, mengurapi Bapak Ibu Saudara saya, Dia punya tujuan, Dia punya maksud. Supaya apa Bapak Ibu? Yang pertama, supaya Bapak Ibu Saudara saya menjadi orang-orang yang menyatakan dan mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada dunia. Orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, orang yang diurapi Roh Kudus harus menjadi orang-orang yang terkenal baik. Dalam kehidupan orang percaya yang diurapi Roh Kudus, kita tidak hanya cuma tahu karunia-karunia Roh dan menerima karunia Roh Kudus, tapi sebagai orang-orang percaya yang diurapi Roh Kudus, kita harus mahir dalam berbuat baik, cakap untuk berbuat baik, memiliki kasih sebagai fondasi untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Bapak Ibu, untuk apa Roh Kudus mengurapi kita? Mengurapi Bapak Ibu Saudara saya, supaya kita, Bapak Ibu Saudara saya, bisa menyatakan kebaikannya. Mari Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kebaikan model apa yang Roh Kudus kasih kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak kebaikan, bukan? Bapak Ibu kan banyak ketemu dengan orang-orang yang baik di dalam dunia ini. Tapi kebaikan itu seperti itukah yang Roh Kudus inginkan kerjakan di dalam kehidupan kita? Bukan Bapak Ibu. Bukan kebaikan seperti itu. Bukan kebaikan standar dunia. Bukan kebaikan standar agama. Ada kebaikan standar agama, Pak? Ada. Kebaikan standar agama itu begini, Bapak Ibu. Kita berbuat baik supaya masuk surga. Bapak Ibu pernah dengar bukan? Banyak orang yang berkata seperti ini. Karena permasalahannya begini. Di dalam kehidupan ini katanya kita harus banyak berbuat baik. Karena kalau kita tidak banyak berbuat baik, pasti masuk neraka. Katanya nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak, kebaikan atau kejahatan kita.
Kalau dosa lebih banyak masuk neraka, kalau kebaikan lebih banyak masuk surga. Itu pemahaman agama, Bapak Ibu. Ada yang lagi memiliki pemahaman agama yang lain yang berkata tentang kebaikan. Berbuat baiklah sebanyak mungkin. Buatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Supaya nanti dalam kekekalan, dalam kehidupan berikutnya, kita menjadi orang-orang yang terhormat. Karena mereka percaya reinkarnasi. Dalam kehidupan akan berputar ulang. Kalau kita banyak berbuat baik sekarang, di dalam kehidupan berikutnya, kita akan jadi bangsawan. Kita akan jadi pembesar dan sebagainya. Kalau kita banyak berbuat jahat atau berbuat dosa, mungkin nanti kita akan menjadi salah satu binatang di dalam kehidupan berikutnya. Itu kebaikan dalam pemahaman agama. Makanya di luar sana banyak orang-orang baik, Pak. Tapi kebaikan yang seperti apa yang Roh Kudus ingin kerjakan lewat kehidupan kita orang percaya ketika dia mengurapi Bapak Ibu Saudara saya? Kebaikan standarnya Tuhan. Karena kebaikan itu merupakan karakter dan sifat Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab, Bapak Ibu akan temukan bahwa yang paling banyak dibicarakan di dalam Alkitab adalah kebaikannya. Tidak pernah ada karakter atau sifat Tuhan yang banyak dibicarakan selain daripada kebaikannya. Bahkan kebaikan Tuhan menjadi lagu wajib dan lagu kebangsaan umat Tuhan, yaitu Israel. Waktu mereka berhadapan dengan musuh-musuhnya, dia nyanyikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka selalu menyanyikan kebaikan Tuhan. Karena itu sifat dan karakter Tuhan. Waktu karakter Tuhan dinyanyikan, waktu karakter itu dikumandangkan, waktu karakter itu dan kebaikan Tuhan disampaikan dan dinyatakan, musuh-musuh dikalahkan. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, karena surga sudah menjadi bagian kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Dan kita berbuat baik bukan supaya dalam kehidupan selanjutnya kita punya posisi. Bukan itu. Tapi kita berbuat baik karena kebaikan itu sifat dan karakter Tuhan yang dibutuhkan oleh dunia. Dan yang menjadi sarana yang Tuhan akan pakai di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebaikan kepada dunia. Kita berbuat baik karena ada Kristus di dalam hidup kita untuk menyatakan kebaikannya kepada dunia. Kita berbuat baik karena ada Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita, maka kebaikan itu ada di dalam kita. Amin. Makanya siapa yang paling bisa menyatakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini? Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sudahkah kebaikan itu nyata dalam hidup Bapak Ibu? Jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak-anak yang baik, jadilah pengusaha yang baik, jadilah karyawan yang baik, jadilah pelajar yang baik, dan teruslah nyatakan kebaikan Tuhan. Karena Roh Kudus akan mengurapi kita dan akan menyatakan kuat kuasanya kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kebaikan standar Tuhan itu bukan seperti standar dunia. Standar dunia ini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu baik sama saya juga bisa baik. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari itu. Bapak Ibu pernah dengar statement seperti itu? Itu standar dunia, Bapak Ibu. Kalau saya dijahatin, saya bisa lebih jahat dari orang itu. Menurut Bapak Ibu, apakah itu baik atau tidak? Nggak baik, bukan? Jadi apapun situasinya, situasi tidak sedang baik, orang mau jahat, situasi makin jahat, kita tetap berbuat baik. Amin. Kita harus tetap menyatakan kebaikan Tuhan, apapun situasinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal baik. Dia memberikan matahari bukan hanya kepada orang baik. Dia memberikan matahari juga kepada orang yang jahat.
Dia tidak hanya menurunkan hujan kepada orang yang baik, tetapi dia juga menurunkan hujan buat orang-orang yang jahat. Amin. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat ke-45. Injil Matius pasal 5 ayat 45 mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang sempurna. Kebaikan Tuhan yang tanpa syarat, kebaikan yang tidak pernah dipengaruhi oleh situasi. Bapak Ibu, orang yang mau jahat, Bapak Ibu tetap baik. Menurut Bapak Ibu, gampang atau susah? Mudah atau sulit? Jujur Bapak Ibu, susah bukan? Sulit bukan? Makanya karena susah kita butuh kuasa. Karena susah kita butuh kemampuan. Karena susah kita butuh kekuatan. Karena susah kita butuh ability dan kemampuan. Kemampuan itu didapat dari mana Bapak Ibu? Dari Roh Kudus. Roh Kudus akan mengurapi kita supaya kita punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Yang kedua, Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu. Alkitab mengatakan dia menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini, misal ada di dalam keluarga Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, misal anak Bapak Ibu terlibat di dalam pergaulan yang tidak baik, bisa mabuk-mabukan atau narkoba atau pergaulan bebas, atau terkait dengan alkohol dan menjadi pecandu alkohol. Saya percaya itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan bagi keluarga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memiliki keluarga yang porak-poranda dan hancur. Itu bukan rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Semua itu dikarenakan oleh si iblis. Dan malam hari ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus mengurapi hidup Bapak Ibu supaya kita bisa mematahkan semua pekerjaan-pekerjaan dari kerajaan kegelapan yang menguasai, yang mengikat, yang menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kita dengan kuat kuasanya, supaya semua pekerjaan-pekerjaan iblis dapat dipatahkan. Amin. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ada hal yang kadang-kadang menghalangi Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, kepada Bapak Ibu, saudara saya. Siapa yang menghalangi berkat Tuhan itu Bapak Ibu? Iblis yang menghalanginya. Penguasa-penguasa di udara, kerajaan angkasa, kuasa iblis yang menghalangi semua berkat Tuhan atas kita semua. Makanya kadang-kadang doa-doa kita terhalang, karena ada kuasa kerajaan kegelapan yang menghalanginya. Itu sebabnya Tuhan berkata, kepadamu telah diberikan kunci kerajaan surga, supaya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bapak Ibu, ini saatnya Bapak Ibu diutus untuk supaya apa Bapak Ibu? Untuk melepaskan semua ikatan dan belenggu yang sedang dikerjakan oleh kuasa iblis, oleh kerajaan kegelapan atas hidup orang-orang yang terbelenggu. Amin. Itu sebabnya kuasa itu diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara saya. Amin. Nah, yang ketiga, tujuan pengurapan dari Roh Kudus di dalam hidup kita adalah untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin dan itu terjadi. Untuk mengerjakan hal-hal yang mustahil dan itu terjadi. Mari Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir kita akan lihat, kita akan baca, dan ini penting Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Injil Lukas
pasal 1 ayat 30, kita akan baca ayat per ayat Bapak Ibu. Ini percakapan malaikat dengan Maria ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ayat 32, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat ini, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami atau belum bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin? Maria masih perawan, Pak. Bagaimana mungkin bisa melahirkan, Pak? Adakah seorang perawan yang melahirkan anak? Mustahil, bukan? Nggak mungkin, Pak. Buat dunia nggak mungkin. Dan itu sudah dibahas. Bahkan dalam dunia medis itu nggak mungkin. Nggak masuk akal. Masa seorang perawan bisa melahirkan? Bapak Ibu, ada seorang antropolog dari Eropa. Dia melakukan penelitian. Dia datangi 100 profesor untuk meneliti bagaimana kehidupan wanita pada zaman Maria hidup. Dan ternyata kesimpulannya, tidak mungkin Maria itu lolos ketika dia dapati hamil sebelum nikah. Tidak mungkin dia lolos. Tidak mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada 7 lapis hukum yang berlaku pada zaman itu, yang membuat seorang perempuan hamil di luar nikah itu lolos. Hukumannya berat dan pasti mati. Kalau nggak dirajam batu, ditaruh di pinggir jurang dan kemudian didorong supaya masuk jurang. Atau dia dimasukkan dalam sumur, kemudian batu dilepaskan di atas kepalanya sampai mati. Jadi kalau Maria bisa melahirkan seorang anak waktu dia masih perawan, itu sesuatu yang mustahil. Tapi itu terjadi. Amin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa mukjizat itu bisa terjadi? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-35. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ayat 34 dikatakan Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ayat 35 mengatakan, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu, waktu saya pelajari kalimat Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, kembali kita temukan kata kuasa. Dan kata yang digunakan adalah dunamis. Berarti kalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus mengurapi kita, dia kasih kita kuasa. Supaya akhirnya apa Bapak? Supaya kita mengerjakan hal-hal yang rasanya nggak mungkin buat kita. Supaya kita mengerjakan hal-hal yang mustahil terjadi. Tapi ini yang mau saya kasih tahu. Kalau Roh Kudus turun atas Bapak Ibu, mengurapi Bapak Ibu dengan kuat kuasa. Karena dia adalah pribadi Tuhan. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami situasi keadaan dalam kehidupan Bapak Ibu, orang bilang nggak mungkin. Orang bilang nggak bisa Pak, nggak mungkin. Apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi, bisnis Bapak Ibu, rumah tangga Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu, sakit penyakit Bapak Ibu, dan orang bilang nggak mungkin, nggak bisa. Percayalah, ada kuasa yang tak terbatas di dalam diri Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat Bapak Ibu dapat berjalan dari satu mukjizat kepada mukjizat yang lain. Amin. Apa itu mukjizat Pak? Mukjizat adalah sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan. Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi itu terjadi. Itu mukjizat. Dan itu yang mau Tuhan sediakan buat
kita. Saya tidak membesar-besarkan tentang mukjizat, tapi saya percaya mukjizat tetap ada. Mukjizat masih ada sampai hari ini. Mukjizat masih tetap terjadi. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada pribadi Allah yang sanggup berbuat apa saja. Ada pribadi Roh Kudus yang sanggup buat yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selamat berjalan dalam pimpin Roh Kudus dan terus diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya akan naikkan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini.
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelis Pioneer ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.